Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa jami' ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah, khususan Sayyidina Muhajirullah bin Isa wa Sayyidina Fiqihil Muqaddam Muhammad bin Ali ba'ali wa sallam wa furima jami'i sadatina al-abi alaihi ajma'in. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yunawwiru daraihim yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinuhumul jannah bi rahmatih. Wa anna Allah yaqdi hajatina wa hajatikum wa hajati man awsana bid du'a. Wa anna Allah yaftah alina wa alaikum butuhal arifin wa yakhtim lana wa lakum bi akmal husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga tadi bersama kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insya Allah kita harapkan solat tersebut menjadi solat yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian di dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta fihi tami'un. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan anta hurrun, engkau adalah seorang yang merdeka, mimma dari sesuatu
anta yang mana engkau anhu dari sesuatu tersebut ayisun berputus asa, wa abdun dan engkau adalah seorang hamba sahaya, lima terhadap sesuatu, anta yang mana engkau fihi di dalam sesuatu tersebut, tami'un memiliki keinginan ataupun sifat tamak. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, di dalam kalimat hikmah yang tadi kita baca, beliau Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari masih ingin memperkuat pemahaman kita di dalam masalah tauhid, di dalam masalah sifat wahdaniyah ataupun keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita pelajari di dua hikmah di pelajaran-pelajaran yang telah lewat, bahwasanya ketika kita memiliki sifat tamak terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat tamak tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan yang abadi. Selanjutnya beliau telah mengajarkan juga penyebab kita memiliki ketamakan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di saat kita digiring ataupun diberikan jalan, dituntun oleh sebuah ataupun sesuatu yang disebut dengan waham ataupun angan-angan. Orang yang tamak terhadap sesuatu selain Allah, maka dia akan hina. Mengapa dia bisa tamak? Karena dia hati dan pikirannya diselimuti, dipenuhi oleh angan-angan. Lalu pada malam hari ini beliau mengatakan, seorang itu sebenarnya memiliki kemerdekaan. Wong itu akan merdeka, wong itu akan terbebas selama dia tidak mengharapkan sesuatu selain Allah. Sebaliknya, jikalau ada seorang hamba, seorang manusia di alam dunia ini, dia banyak memiliki keinginan-keinginan, banyak memiliki sifat tamak rakus terhadap sesuatu selain Allah, maka gara-gara sifat tersebut dia menjadi budak ataupun menjadi hamba sahaya terhadap sesuatu yang dia inginkan, yang dia angan-angankan, yang dia harapkan dari nikmat-nikmat ataupun sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengajarkan, walau anna ahlas samawat, jikalau seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, daripada bangsa jin ataupun bangsa manusia, mereka ingin memberikan manfaat, mereka sepakat, mereka ini bersatu untuk memberikan manfaat kepada seorang hamba, seorang manusia, yang mana manfaat tersebut tidak dicatat ataupun tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meskipun seluruh penduduk dunia, seluruh penduduk langit dari bangsa jin dan manusia itu bersatu, mustahil mereka akan memberikan atau menyampaikan manfaat kepada orang yang mereka inginkan. Sebaliknya,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan jikalau seluruh penduduk langit, penduduk bumi dari bangsa jin dan bangsa manusia bersatu, bersepakat untuk mendatangkan mudarat, untuk mendatangkan bahaya, musibah, bala terhadap seseorang, yang mana bala, musibah, bahaya, mudarat tersebut tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka bersatu untuk melukai seseorang, meskipun mereka bersatu untuk mendatangkan bahaya terhadap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mustahil mereka mampu untuk mendatangkan mudarat tersebut. Jadi kesimpulan ataupun inti daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, ad-dar wan nafi' huwal wahid, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat cuma satu-satunya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, ketika kita hidup di alam dunia, itu kalau kita sadar terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang maksud penciptaan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk menjadikan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di alam dunia, Allah berkehendak kita jadikan segala sesuatu tersebut sebagai fasilitas penunjang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sadari ini, seluruh nikmat, seluruh daripada pemberian, seluruh daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan secara langsung atau tidak, itu Allah berikan kepada manusia seluruhnya. Allah inginkan daripada hal tersebut agar kita jadikan sebagai fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita menyadari ini, nikmat tubuh yang Allah berikan, Allah memberikan kita badan. Di badan ini ada mata, di badan ini ada lisan, di badan ini ada telinga, di badan ini ada tangan dan kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Daripada seluruh anggota tubuh yang Allah berikan, maka itu tujuan Allah memberikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun di saat Allah memberikan kesehatan, di saat Allah memberikan kesempatan, di saat Allah memberikan kemampuan, itu tujuan Allah memberikan kita hal-hal tersebut hanya satu tujuan Allah, agar makmano kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai penunjang, sebagai fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita sadar, tentunya kita akan memiliki sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang berhak untuk kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak aku tunduk kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan tentang apa yang aku butuhkan selama aku hidup di alam dunia, itu ternyata sebelum kita lahir pun sudah dicatat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu untuk menyimpulkan tentang ini,
maka di saat itulah kita memiliki sebuah sifat yang namanya hurriyah. Apa sifat tersebut? Hurriyah yaitu kemerdekaan, bebas. Kita bebas. Selama hidup di dunia kita bebas untuk melakukan dan mengucapkan apapun tanpa kita diatur oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ana taunya mata ini Allah perintahkan untuk melihat memandang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Beribadah kepada Allah. Lisan pun demikian, tangan kaki pun demikian, harta pun demikian. Punya harta, Allah memberikan kita harta. Tujuannya untuk makmano harta ini menjadi fasilitas penunjang kita untuk beribadah. Allah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan seterusnya itu juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wong yang sebenarnya adalah wong yang merdeka, wong yang terbebas daripada ikatan-ikatan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang bahaya ini sebaliknya. Apa sebaliknya? Di saat kita mengharapkan sesuatu selain Allah, di saat kita mengharapkan sesuatu selain Allah, kita hidup di dunia. Sebenarnya kita sudah tahu yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah. Urusan rezeki, sehat dan seterusnya yang memberikan cuma Allah. Kadang-kadang masih baik kita ini lemah iman, sehingga lemah iman tadi mengajak kita untuk berangan-angan. Angan-angannya apa? Pengen sesuatu selain Allah. Apa dia sesuatu selain Allah? Misal, contohnya kita pengen untuk mendapatkan kekayaan. Sebenarnya kekayaan itu yang memberikan adalah Allah. Kalau kita nak pengen kaya, wajar. Cuma caranya jangan cara yang tidak wajar. Kalau wong pengen kaya, wajar tak? Wajar. Cuma caranya jangan cara yang tidak wajar. Mak mano cara yang tidak wajar? Cara yang tidak wajar adalah ketika kita pengen kayo, kita nyarinya dari wong yang tidak punya kekayaan. Ibarat kata pengen duit minta sama wong miskin. Pengen duit minta sama wong miskin. Mak mano dionyo nak ngenju sedangkan dirinya dewek tidak punya. Nah, hakikatnya seluruh manusia itu miskin. Seluruh manusia itu hakikatnya tidak punya apa-apa. Sekayo-kayo dia tetap miskin. Apalagi wong miskin. Sekayo-kayo dia, kalau urusan tauhid, sekayo-kayo dia tetap miskin. Loh kenapa? Karena kekayaan yang dia miliki itu kalau dia sadar sifatnya sebatas titipan, bukan kepemilikan. Dak kate yang punya, yang ada dititipkan. Makanya sebagai bukti bahwa kekayaan itu sebatas titipan, bukan kepemilikan, di saat ada wong kayo meninggal, maka kekayaannya otomatis jadi hak ahli waris. Meskipun dia tidak nulis, tidak nyebut wasiat, ini fulan dapat sekian, ini fulan dapat, meskipun tidak kata dia nulis wasiat, surat-surat yang dia dihibahkan dan seterusnya, maka itu otomatis ketika wong kayo meninggal, kekayaannya lepas. Ini jadi sekali lagi kita ulangi, kalau kita pengen kaya itu wajar tak? Wajar. Jatori nak pengen kaya sumonggo. Jatori dak kate yang ngelarang.
Cuma siko nyarinyo mendapatkan kekayaannya dengan cara-cara yang wajar, yang waras. Wajar tuh waras. Kalau tidak wajar berarti tidak waras. Mak mano cara yang wajar? Ya balikkan ke tadi. Tujuan kita belajar ilmu tauhid itu untuk menenangkan kita punya hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita tidak tenang, itu namanya kita tidak bebas. Betul lah. Kita di luar penjara, tapi hati pikiran tidak tenang, maka tidak bebas. Kalau wong bebas itu hatinya, pikirannya tenang, tidak kate iketan-iketan yang lain. Jadi ada wong pengen kayo, dia nyari dengan cara yang wajar. Mak mano cara yang wajar? Dia sadar, oh kekayaan itu milik Allah. Kekayaan itu milik Allah. Maka mak mano cara aku biar kayo? Dia cari tahu tentang mak mano Allah ngajarkan hamba-hambanya untuk menjadi seorang yang kayo. Maka contoh yang Allah berikan langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngajarkan mak mano supaya wong itu jadi kayo. Pertama, Nabi Muhammad ngajarkan kalau nak kayo, yo begejo. Kalau nak kayo yo begejo. Mak mano begejo? Yo tergantung masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kullun, setiap orang, ya'malu itu bekerja, berprofesi, ala syakilatihi tergantung skill, tergantung kepandaian, kemampuan yang dia miliki. Syakilatihi bahasa Arab, bahasa Indonesianya skill, bukan nyetil. Kalau nyetil itu kadang-kadang wong ndak punya skill, nyetil baik. Nah, hati-hati sama wong nyetil tuh. Yang galak-galak dia tak punya skill. Mak mana wong nyetil tuh? Misal, kalau dia ngomong pas kita nanya, inti pacaknya apa? Kalau wong nyetil, dia ngomong anak pacak galau ustad. Berarti tak pacak gau. Kalau ditanya inti pacak apa? Oh, anak pacak masak. Nah, berarti masak. Oh, anak pacak mancing. Ya baca mancing. Nah ini kullun ya'malu ala syakilati. Balik ke cerita tadi. Yang pertama Allah mengajarkan melalui Nabi Muhammad. Kalau kita nak sukses, nak kaya, yo begejo. Begejonya mak mano? Kita jingok potensi yang kita miliki. Kita jingok potensi yang kita punya. Kita diberikan akal, diberikan kekuatan supaya kita bisa menyeimbangkan antara akal sama kekuatan. Kekuatan ini jangan sampai terbuang. Kita bergerak baik tanpa kita pikirkan melalui akal. Mikir dulu. Kira-kira kekuatan yang ana punya ni nak ana gawikan, keluarkan apa, salurkan di dalam hal apa? Oi caknyo ana ni ke apa namanya skillnya ada di dagang misal. Coba dagang dulu, kan dagang banyak. Dagang nasi goreng, dagang sate, dagang soto, dagang apa lagi? Macam-macam. Ada dagang kuliner, ada dagang pakaian, dicoba, kaget sampai ketemu di mana sumber rezekinya. Kadang-kadang ada wong dari awal nyobo dagang batik gagal, dagang baju jadi gagal. Ujung-ujungnya dia tekenonyo rezekinya itu ada di dagang kuliner, jualan makanan, laris manis dia. Nah berarti di sinilah sumber rezeki kita. Ada yang tidak, dionyo dak pacak berdagang, dak pacak dipaksa ke. Kalau nak bebas tuh jadilah pedagang, dak pacak. Karena wong itu beda-beda. Kullan numiddu haulahi wa haula'i min ata'i rabbik. Katanya Allah Subhanahu wa taala, setiap wong itu beda-beda sumber rezekinya. Tidak pacak diplot jadi siko. Haus jualan beras galo. Mana baca? Ada yang jualan beras, ada yang jualan sagu, jualan terus. Jadi masing-masing. Mana cara kita nyengok potensi? Ya jalankan. Jalankan. Segala apa perlu dicoba, yang penting jangan nyoba mati. Itulah
segala apa butuh dicoba, yang penting jangan nyoba mati itu jangan. Nah, balik ke cerita. Sudah. Alhamdulillah Ustaz, ana meloi apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Pengen mendapatkan kekayaan, maka caranya dengan cara yang wajar. Mak mano kata Nabi, pengen kayo yo berejo. Ikhtiar. Sahabat tidak dilarang oleh Nabi untuk masuk pasar, silahkan. Nah, setelah itu yang kedua, Nabi ngajarkan, yaitu selalu kita ulang-ulang masalah pembahasan ini, jangan jadikan usaha zahir sebagai patokan. Jangan jadikan usaha zahir ini sebagai sebuah nomor satu ibarat kata. Cuma inilah, kalau dah ini tak baca, jangan. Jadikanlah hal usaha zahir ini sebagai wasilah, perantara kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Ana muka toko, ana muka warung, ana muka usaha, ana begawe di sini nih, bukan gawenyo yang membuat ana jadi kaya, bukan. Tetapi Allah jadikan ini sebagai wasilah ana untuk dapat rezeki. Nah, karena kita tahu ternyata pekerjaan sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kekayaan, yang memberikan manfaat kekayaan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ngajarkan jangan lupa ibadah. Mak mano ibadahnya? Salat 5 waktu dijago. Tambahannya apa dia? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Tambahannya apa dia? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Tambahannya apa dia? Idza waqa'atil waqiah sekali dalam sehari. Tambahannya apa dia? Surat wadduha, salat duha. Salat nggak terpancing. Salat duha. Ini usaha batin. Yang tadi usaha zahir, yang ini usaha batin. Dua-duanya harus. Mana baca? Megang tasbih bae, duduk di musola. Mana baca? Oi. Belum. Age, lambat. Zahir jalankan, batin jalankan. Nah, kage begitu zahir sama batin ini kita jalankan, akan kita temukan hakikat rezeki sesungguhnya. Yang pernah dibahas rezeki itu kan ada dua. Ada yang wahbi, ada yang kasbi, ada yang datangnya dengan coro kita cari. Ada yang datangnya dengan coro kita cari. Ada yang datangnya min haitsu la yahtasib. Nah, ini tak baca kita apa dia? Anak nak ngembek milih yang min haitsu la yahtasib bela. Bukan pilihan. Usaha dulu. Usaha zahir kita jalankan, usaha batin kita jalankan, maka kita tinggal menikmati daripada proses di dalam pencarian rezeki tersebut. Alhamdulillah nian Ustaz, semenjak aku ni muka toko tidak pernah lupa pas muka bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Maco ayat kursi. Begitu dapat pelanggan pertama, bahasa Inggrisnya pelanggan pertama, bahasa Inggrisnya penglaris. Penglaris duit dapat duit pertama, bacakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini kan ayat Allah, ayat Al-Qur'an. Inna hadza la rizquna, ini rezeki Allah, ma lahu min nafad, tidak bakal habis-habis. Oh, pelanggan datang kalau Ustaz, tidak payah manggil-manggil yang model itu tuh. Tak payah. Dapat rezeki ya Allah mau kasih. Nah, ini setelah kita dapat caronyo dengan cara yang betul, maka PR yang ketiga, penyaluran yang betul. Jangan pacak nyari beda, pacak nyalurkan. Skewet namanya. Curang. Awak dapat duit dari Allah, nak makan dewe. Tak bisa. Mak mano jadi? Yo kalau dapat rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salurkanlah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Inti pacak begawe,
ada kesehatan, ada apa namanya kemampuan, itu galo-galo dari Allah. Maka sebagai zakatnya, sebagai zakat sodakohnya, badan kita gunakan untuk ibadah. Inti pacak nyari duit, duitnya itu bukan dari gawean, bukan dari apa yang kita baca ayat kursi dan seterusnya, bukan. Yang memberikan hanyalah Allah. Dapat itu maka gunakanlah untuk Allah. Mak mana caranya? Ya caranya salurkan sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wong yang waras. Sekali lagi, ini wong yang waras. Kita bahas yang idak wajar. Yang idak wajar berarti idak waras. Mak mano? Oh, anak-anak jadi wong kaya Ustad ngomong jatuhi. Tapi caranya cara yang idak wajar. Mak mano cara yang idak wajar? Dia fokus cuma yang pertama baik. Nyarinya lewat cara zahir. Muka toko, begawe, banting tulang, peres keringat dan seterusnya. Dan dia putuskan sinyalnya, hubungannya dengan Allah seputus-putusnya. Na'udzubillah. Wong ini kita anggap wong yang idak waras. Mak mano dia nak nyari duit melalui jalan yang mana jalan itu dewe tidak mampu memberikan manfaat. Kan Nabi sudah ngomong tadi. Nabi sudah ngomong, meskipun seluruh dunia, seluruh alam jagat raya sepakat bersatu untuk memberikan kita manfaat, kalau Allah tak pengen, tak bakal jadi. Tidak bakal jadi. Sepalembang nak ngenjuk kita duit se-M. Sepalembang nak ngenjuk duit kita se-M. Kalau Allah tidak pengen, tidak jadi. Jangan ke se-M, serupiah lagi tak nyampe. Nah, ini tak wajar. Dia nyari duit hebat luar biasa. Cuma apa? Cuma dia putuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ketika dia mencari sesuatu yang seharusnya tidak dia cari. Ketika dia mencari sesuatu yang seharusnya tidak dia cari. Apa yang dia harusnya cari? Allah. Apa yang seharusnya dicari? Ridho Allah. Dia mencari seharusnya sesuatu yang tidak dia cari. Nyari kayu, tapi lewat jalan yang salah, yang tidak wajar, tidak waras. Apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi hamba sahaya. Dia akan menjadi seorang budak. Pertama dia berharap, kalau aku punya duit, kalau aku jadi wong kayo, maka aku akan menjadi wong yang pacak ngatur wong. Kalau aku punya duit, kalau aku kayo, maka aku bakal jadi wong yang pacak ngatur wong. Kan kita ini kan mah itu. Siapa yang kayo, dialah yang ngatur. Kan ya itu. Dia nganggap cak itu. Maka wong yang punya pikiran seperti itu nyari duit untuk ngatur wong, sehingga dionyo pengen nyamukan dirinya seperti itu Tuhan. Masya Allah. Siapa ente? Maka apa yang terjadi? Dia akan berusaha dengan maksimal. Apa dia akan lakukan demi untuk mewujudkan angan-angannya. Anak sebut angan-angan, bukan cita-cita. Kenapa? Karena ini awalnya dari khoyalan. Nah, dia pengen nyari duit biar pacak jadi wong yang pacak ngatur wong. Becarian duit tadi, nyari duit. Ujung-ujungnya diperbudak oleh duit. Cuma nak dapatkan duit 1 juta, badan pegel galau. Kalaupun tidak pegel, otaknya pegel. Kalaupun tidak pegel, anak tidak pegel Ustaz, nyagonyo pegel. Nyagonyo tuh pegel. Tidak tenang tiduknya, mak manola besok supaya dapat duit lebih banyak. Oi, istirahat dulu.
Kapan nak istirahatnya? Buat apa kita nyari duit banyak-banyak kalau pikiran kita tidak sehat? Nah, yang ada kan lain. Yang ada mak mano bangun tidur duit, bertemu di jalan kelakar duit, sore-sore seharusnya makan godo-godo anget sama cuko, tiba-tiba masih mikir duit. Malam-malam ngopi yang lemaknya kita kelakar, yang santai-santai, kelakarnya tentang duit, mimpinya mimpi duit. Nama mana wong model mak itu? Apakah itu disebut dia bebas? Tidak, dia artinya terbelenggu oleh pikirannya dewe yang namanya duit. Nah, ini wong tidak bebas. Kenapa dia tidak bebas? Karena dia diatur oleh keinginannya, yang mana keinginan tersebut menginginkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, yang diingatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau nak lemak maka jadilah wong yang tidak pengen apa-apa. Ini kata beliau, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Kalau nak lemak jangan jadi wong yang banyak kendak. Kalau nak lemak jangan jadi wong yang banyak kendak. Banyak kendak boleh tak? Jangan. Kenapa? Kalau inti banyak kendak, jadinya inti bakal menjadi wong yang tidak bebas. Tidak bebas dengan kendak-kendak yang terlalu banyak. Sekali lagi diingatkan, kalau kita punya kendak silahkan, tetapi carilah dengan cara yang wajar, carilah dengan cara yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, jam berapa? 7:08. Terakhir, sebagai apa namanya, sebagai apa ibroh kita, sebagai pelajaran kita, makmano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabat beliau untuk menjadi wong yang bebas. Nabi Muhammad mengajarkan sahabat-sahabat beliau untuk menjadi wong yang bebas, bukan wong yang terbelenggu. Sebelumnya di masa jahiliyah banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Terbelenggu dengan khayalan bahwa yang mulia, yang hebat itulah yang kaya. Yang mulia, yang hebat adalah yang memiliki jabatan. Yang mulia, yang hebat adalah yang memiliki daripada anak-anak buah yang banyak dan seterusnya. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan hakikat hidup, maka seluruhnya sirna. Mereka sadar kemuliaan yang sebenarnya, yaitu di saat mereka setia dengan Allah dan setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kita jingok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memerdekakan seorang budak hamba sahaya yang namanya Bilal. Kan kita tahu ceritanya. Waktu itu kan Bilal lagi disiksa. Disiksa oleh siapa? Siapa namanya? Minggu depan cari tahu. Kalau kafir Quraisy tahu galo. Disiksa. Budak hamba sahaya. Ketika Bilal diketahui oleh tuannya yang namanya titik-titik tadi, bahwa Bilal ini masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Bilal disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Diterik panas padang pasir yang luar biasa. Tubuh beliau ditimpa dengan batu yang panas, kemudian beliau dicambuk dan seterusnya. Beliau mampu untuk menikmati
suasana yang harusnya menyakitkan, beliau lebih fokus dengan mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Allah, Allah Allah. Ini pelajaran bagi kita. Bilal memang di dunia dia hamba sahaya. Cuma begitu beliau sadar, apalah arti dunia? Selama dunia ini aku memiliki seluruhnya dan tak kati Allah, apalah arti dunia? Tetapi ketika beliau tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, yang beliau punya cuma ahadun ahad, cukup nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Maka di saat kejadian itu dijenguk oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau pun memerdekakan. Lalu kalimat yang sama diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad lagi open donasi. Nabi Muhammad lagi ngumpulkan, mano aku nak ngajak perang, minta dari yang kayo-kayo sahabat untuk ngumpulkan duit sebagai bekal peperangan. Maka seluruh sahabat yang kayo-kayo tadi nyiapkan duitnya, nyiapkan harta mereka. Yang nomor satu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa seluruh hartonya, dak katik siso. Seluruh hartonya dak katik siso. Ini dia sadar, kayo ini dari Allah, maka harus disalurkan sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dibawa. Maka Nabi Muhammad nanyo, ente ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ma taraktu li ahlik, ma tarakta li ahlik, apa yang ente tinggalkan untuk anak keluarga di rumah? Maka beliau menjawab, taraktu lahumullahu wa rasuluh, taraktu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Oleh karena inilah para ulama menyatakan, siapa yang di dalam hatinya ada Allah, maka dia adalah orang yang kaya sesungguhnya. Siapa yang di dalam hatinya dak kati Allah, maka hakikatnya dia adalah orang termiskin di dunia, termiskin di akhirat. Insyaallah kita jadi wong kayo. Amin ya rabbal alamin. Kayo hati, kayo zahir, kayo batin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, insyaallah sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.